Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa kembali di kelas yang sama, yaitu di kelas Bahasa Indonesia. Sebelumnya, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat dalam pembelajaran hari ini mengenai pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar mengenai bahasa Indonesia. Sebelumnya, apakah ada yang tidak hadir pada pembelajaran bahasa Indonesia hari ini? Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit. Alhamdulillah, dalam keadaan sehat semuanya. Baik, karena minggu yang lalu kita telah belajar mengenai teks prosedur, pada hari ini kita akan belajar mengenai teks biografi, yaitu menceritakan isi teks biografi. Sebelumnya, di kelas ini, apakah ada yang pernah membaca teks biografi? 1, 2, 3, baik, alhamdulillah ya. Jadi ada beberapa yang sudah membaca teks biografi. Nah, kemudian apa sih manfaat dari membaca teks biografi? Mungkin di kelas ini ada yang mau mengemukakan pendapatnya. Apa manfaat dari membaca teks biografi? Salah satu bisa mengemukakan pendapatnya. Baik, teks biografi yaitu memiliki manfaat diantaranya untuk menemukan isi dari yang ada dalam teks biografi, atau bisa juga untuk menemukan informasi apa tentang teks biografi yang ada. Baik, karena semua siswa yang ada di kelas ini sudah mengetahui apa manfaat dari membaca teks biografi, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai teks biografi. Menceritakan kembali isi teks biografi. Nah, ada salah satu pengertian dari teks biografi. Apa sih pengertian teks biografi? Teks biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dalam biografi ini disajikan sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses orang yang sedang diulas. Nah, jadi teks biografi merupakan suatu data riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. Nah, setelah kita mengetahui pengertian teks biografi, untuk dapat menentukan isi teks biografi, tentu tidak lepas dari langkah-langkah bagaimana kita dapat menentukan isi teks biografi. Nah, langkah-langkah yang ada yaitu tertuliskan sebanyak 7 langkah-langkah. Yang pertama, yaitu menentukan ide pokok dalam setiap paragraf. Jadi, kita dapat menentukan terlebih dahulu apa sih ide pokok yang ada dalam setiap paragraf yang ada dalam teks biografi. Kemudian yang kedua, membaca teks biografi dengan seksama. Alangkah baiknya kita juga membaca teks biografi dengan seksama, karena dengan membaca cepat tidak akan dapat menemukan apa sih isi dari teks biografi yang ada. Kemudian yang ketiga, menentukan isi pokok dalam teks biografi. Jadi kita tentukan terlebih dahulu apa sih isi yang ada dalam teks biografi. Langkah yang keempat yaitu
mengumpulkan informasi terkait penentuan ide pada teks biografi dari berbagai sumber. Kemudian yang kelima, menyusun ide pokok sesuai dengan struktur yang ada pada teks biografi. Kemudian yang keenam, menulis dalam kalimat yang runtut sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Yang terakhir, mencatat unsur-unsur menarik termasuk ke dalam mengidentifikasi pokok-pokok informasi yang ada pada teks biografi. Nah, ada sedikit catatan, yaitu mengenai bagaimana menentukan langkah-langkah isi teks biografi. Nah, untuk menceritakan kembali isi teks biografi, sebaiknya kita harus membaca dengan seksama, karena informasi-informasi penting tersebut tidak mudah ditemukan jika kita membaca teks biografi tersebut dengan cara membaca cepat. Setelah kita mengetahui pengertian apa itu teks biografi, kemudian menentukan atau langkah-langkah dalam menentukan isi teks biografi, yang selanjutnya ada contoh bagaimana menceritakan kembali pada teks biografi, yaitu tentang B.J. Habibie pada paragraf 1. Nah, teks asli di sini disajikan dalam bentuk teks asli dan menceritakan kembali. Teks asli tersebut berbunyi bahwa B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan gelar lengkapnya Profesor Dr. H.C. Ing. Dr. S.C. Muld Bahrudin Yusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Pasangan Alwi, Abdul Jalil Habibie, dan Raden Ajeng Tuti Marini Puspowardojo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Harek Kemal. Nah, bacaan tersebut merupakan salah satu bentuk dari teks asli, dari teks biografi yang menceritakan tentang B.J. Habibie. Nah, kemudian salah satu cerita kembali yang diceritakan kembali, B.J. Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang dikenal sebagai teknokrat kebanggaan bangsa Indonesia. Putra asli Parepare, Sulawesi Selatan, lahir pada tanggal 25 Juni 1936 dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Putri Marini Puspardojo. Ia membina rumah tangga dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Harek Kemal. Presiden kebanggaan Indonesia ini memiliki gelar lengkap Profesor Dr. H.C. Dr. Ing. Muld yang diperolehnya dari luar negeri. Selanjutnya yaitu menceritakan kembali tentang tokoh B.J. Habibie pada paragraf kedua dari teks asli. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya. Kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas dan selalu memegang prinsip yang diyakini
telah ditunjukkan Habibie sejak kecil. Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda dan membaca, dikenal sangat cerdas sejak masih kecil. Habibie kemudian menuntut ilmu di Government Middlebury School. Di SMA, beliau memiliki kecerdasan dan prestasi yang sangat tampak menonjol, terutama dalam pelajaran ekstra. Tahun 1954, beliau masuk di ITB. Namun, ia tidak menyelesaikan S1-nya di sana karena ia mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman. Habibie terinspirasi peran Bung Karno tentang pentingnya dirgantara dan penerbangan bagi Indonesia. Oleh karena itu, ia memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Rheinland Westhaven Aachen Technische Hochschule RWTH. Demi ibunya yang telah bersusah payah membiayai hidup dan pendidikannya, Habibie belajar dengan sungguh-sungguh. Tekadnya ia harus jadi orang sukses. Pada saat ia kuliah di Jerman tahun 1955, di ASEAN 99% mahasiswa Indonesia yang belajar di sana diberi beasiswa penuh, hanya beliaulah yang memiliki paspor hijau. Dari paragraf 2 tersebut dapat diceritakan kembali isi dari paragraf kedua, yaitu setelah ayahnya meninggal, Ibu Habibie menjual rumah dan kendaraannya lalu pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya bekerja keras untuk menyokong kehidupan mereka. Habibie dan saudara-saudaranya menghabiskan masa kecil di Parepare, Sulawesi Selatan, di mana Habibie menunjukkan sifat tegas dan prinsip yang kuat sejak kecil. Meskipun dari latar belakang sederhana, Habibie dikenal sebagai anak yang cerdas sejak sekolah dasar, dengan hobi menunggang kuda dan gemar membaca. Saat dia bersekolah di Government Middlebury School dan kemudian di SMA, kecerdasan dan prestasinya, terutama dalam pelajaran-pelajaran ekstra, sangat menonjol. Pada tahun 1954, Habibie masuk ke ITB, tetapi tidak menyelesaikan S1-nya karena mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi di Jerman atau dorongan pesan Bung Karno tentang pentingnya dirgantara dan penerbangan bagi Indonesia. Di Jerman, ia memilih teknik jurusan penerbangan dengan spesialis konstruksi pesawat terbang di Rheinland Westhaven Aachen Technische Hochschule atau biasa disebut dengan RWTH, demi ibunya yang telah bekerja keras untuk membiayai hidup dan pendidikannya. Habibie belajar dengan tekun. Ia memiliki tekad untuk menjadi orang sukses. Pada tahun 1955, yang selanjutnya yaitu pada paragraf ketiga. Teks asli yang berbunyi, ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda dibandingkan teman-temannya yang memiliki waktu liburan musim panas untuk bekerja. Mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Tahun 1960, Habibie berhasil mendapat gelar diploma ING dari Thyssen Hochschule Jerman dengan predikat cum laude atau sempurna.
dan dengan nilai rata-rata 9,5. Dengan gelar insinyurnya, Habibie mendaftar untuk bekerja di firma Talbot, sebuah industri kereta api di Jerman. Pada saat itu, firma Talbot membutuhkan sebuah wagon yang bervolume besar untuk mengangkut barang-barang yang ringan tapi volumenya besar. Talbot membutuhkan 1.000 wagon. Mendapat tantangan seperti itu, Habibie mencoba mengaplikasikan cara-cara konstruksi membuat sayap pesawat terbang. Metode ini ia tekankan untuk membuat wagon dan akhirnya berhasil. Kemudian, hasil menceritakan kembali dari paragraf ketiga, yaitu ketika musim liburan tiba, Habibie memilih untuk tetap produktif dengan mengikuti ujian dan bekerja. Setelah masa liburan berakhir, ia kembali fokus pada kegiatan belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda dari teman-temannya yang memilih untuk bekerja atau mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian selama liburan musim panas. Pada tahun 1960, Habibie berhasil meraih gelar diploma insinyur dari Hochschule Jerman dengan predikat cum laude dan nilai rata-rata 9,5. Dengan gelar insinyur tersebut, dia kemudian mendaftar untuk bekerja di firma Talbot, sebuah industri penerbangan di Jerman. Pada saat itu, firma atau Talbot menghadapi tantangan untuk membuat 1.000 wagon besar yang dapat mengangkut barang-barang ringan namun berukuran besar. Dalam menghadapi tantangan, Habibie mencoba menerapkan metode konstruksi yang biasa digunakan dalam pembuatan sayap pesawat terbang dengan menerapkan pendekatan ini pada desain wagon. Akhirnya, ia berhasil menciptakan solusi untuk dapat memenuhi kebutuhan perusahaan yang dikerjai oleh Habibie. Setelah mendengarkan atau melihat contoh dari menceritakan kembali isi teks biografi pada paragraf 1, 2, dan 3, tugas selanjutnya yaitu kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 1 sampai 6 orang, di mana kelompok tersebut nantinya akan menemukan isi teks biografi dari paragraf 4, 5, dan 6, melanjutkan dari contoh menceritakan kembali dari paragraf 1 sampai 3. Apakah ada yang ditanyakan mengenai tugas kelompok yang Ibu berikan? Jika tidak, tugas ini akan kita bahas pada minggu pertemuan selanjutnya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan bertanya, apakah semua materi yang Ibu berikan pada hari ini dapat diterima dengan baik, dapat dipahami? Baik, alhamdulillah ya, karena pada hari ini ilmu yang diberikan insya Allah bermanfaat dan sudah dapat diterima mengenai pembelajaran teks biografi. Kemudian jika ada kesulitan, maka bisa bertanya kepada Ibu apa yang disulitkan dalam pembelajaran hari ini. Tidak usah sungkan, tidak usah malu bertanya bagaimana agar kalian dapat mengerti dalam pembelajaran teks biografi. Itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.